struggle hard, but we still did. For a future bright, no rig. Hustling hard on this jig. Rise above, rise high and tall. Together we will break this wall. No more cries, no more fall. Unity will conquer all. Oke, selamat bertemu kembali di Ngocar Ngacir seri yang ke-7 atau Ngocar Ngacir ke-7. Ngocar Ngacir kali ini mungkin agak spesial karena biasanya kalau di institusi TNI atau rekan-rekan yang pernah ikut Paskibra pasti ada kegiatan renungan suci di tanggal 16 Agustus. Kebetulan rekaman ini, Ngocar Ngacir ke-7 kali ini saya lakukan di malam tanggal 16 Agustus. Itu kenapa kalau teman-teman perhatikan bajunya berbeda, yang biasanya hitam, kemudian juga backgroundnya juga yang biasanya api unggun gitulah, sekarang menjadi bendera merah putih. Kenapa Ngocar Ngacir kali ini edisi khusus tentang kemerdekaan juga akan bicara hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Mungkin rekan-rekan juga sudah melihat judul atau tagline dari Ngocar Ngacir ke-7 kali ini, yaitu Merdesa. Tapi sebelum membahas tentang Merdesa, itu apa itu Merdesa dan bagaimana konteks yang saya sempat pikirkan, sedikit latar belakang kenapa materi Merdesa itu yang saya angkat menjadi tema Ngocar Ngacir ke-7 kali ini. Di hari Selasa, di tanggal 13 berarti, tanggal 13 Agustus, saya memulai mata kuliah pengantar arsitektur. Mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa baru di Prodi Arsitektur. Dalam diskusi atau dalam pertanyaan yang saya lemparkan ke mahasiswa, mengapa mahasiswa memilih jurusan arsitektur sebagai pilihan untuk mereka berkuliah, ada satu jawaban yang cukup menyentuh saya dan akhirnya menjadi latar belakang kenapa tema Merdesa ini diangkat. Mahasiswi itu menjawab bahwa ketika dia SD, kemudian SMP, dia hidup di sebuah lingkungan yang bisa dikatakan kumuh atau dia istilahnya kurang beruntung lah, karena jadi di ekonomi yang cukup susah. Kemudian ada saudara sepupunya yang berkuliah di arsitektur. Kemudian dia membantu dalam proses belajar si kakak sepupu ini, termasuk membuat maket dan segala macam. Tapi bukan karena kakak sepupu ini kemudian dia ingin menjadi seorang atau ingin berkuliah di arsitektur, tapi motivasi ini yang cukup menarik. Dia ingin supaya punya kemampuan untuk memperbaiki lingkungan hidup bagi masyarakat yang kurang beruntung, supaya tidak mengalami seperti apa yang dia alami. Langsung setelah selesai dia mahasiswa yang berkomentar, satu kelas cukup memberi aplaus yang cukup rio rendah gitu. Ini kemudian menjadi trigger atau menjadi latar belakang kenapa Merdesa itu. Kalau kita kemudian kembali ke pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea keempat, katakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian dilanjutkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya menggarisbawahi kata kesejahteraan umum dan dilandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini yang kemudian menjadi alasan kedua mengapa tema Merdesa ini diangkat. Sebenarnya Merdesa itu apa sih? Mungkin teman-teman kurang familiar dengan kata Merdesa. Kalau kemudian dicek dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang bisa dicek secara online juga, arti kata Merdesa adalah layak, patut, atau beradab atau sopan. Jadi itu arti kata Merdesa. Tapi kemudian kata Merdesa ini berkembang atau maknanya menjadi sangat luas. Ini yang kemudian dikatakan bahwa kata Merdesa bukan hanya sekedar seperti tadi, maksudnya bukan hanya sempit pada definisi yang di KBBI, yaitu layak, patut, atau beradab atau sopan, tapi lebih kepada kehidupan yang layak dan sejahtera. Kehidupan yang layak dan sejahtera. Sehingga ini menjadi nyambung dengan apa yang dinyatakan di pembukaan Undang-Undang 1945. Apa kaitannya dengan kemerdekaan? Untuk menjadi merdesa sebenarnya dasar utama atau pintu gerbangnya adalah kemerdekaan. Bebas dari penjajahan yang kemudian bertanggung jawab untuk kesejahteraan secara bersama. Tapi sebelum lanjut ke situ, kita cek dulu. Kata Merdesa itu asal katanya apa sih? Asal katanya mungkin teman-teman juga bisa menduga, asal katanya adalah desa. Apa itu desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologi atau secara asal kata desa berasal dari kata atau bahasa Sanskerta, yaitu kata deka, yang artinya adalah tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Sehingga kata desa selalu berkaitan dengan sebuah wilayah di luar kota atau berbeda dengan suasana perkotaan. Dengan ada beberapa yang kemudian mendefinisikan dengan sosial masyarakat yang homogen, sebagian besar berprofesi sebagai petani. Jadi itu image yang terjadi. Apakah kemudian kaitan dengan merdesa? Asal kata desa, kemudian dengan merdesa. Kemarin sempat muncul di timeline media sosial saya, ada satu keluarga di daerah Klaten kalau nggak salah, itu dia sebenarnya seorang pekerja taman atau ahli di pembuatan taman. Sempat bekerja di luar negeri, di Brunei, tapi kemudian dia keluar karena ketika melakukan pekerjaannya menggunakan pupuk-pupuk kimia yang menurut dia tidak sesuai. Kemudian dia memiliki sebuah rumah, dan di rumah tersebut di daerah Klaten tersebut, dia kemudian memelihara ayam, kemudian menanam beberapa tanaman termasuk juga labu yang kemudian diolah. Pendek kata, dia mencoba untuk bersuasembada pangan. Artinya makanan yang dikonsumsi sehari-hari berasal dari lingkungan di sekitarnya atau berasal dari halaman rumahnya. Proteinnya dia dapat dari telur ayam, kemudian sayur mayur, dan mengolah labu yang bisa digunakan yang cukup lama.
Ini gambaran-gambaran cukup menarik dan mungkin berkaitan dengan kata merdesa tadi, bahwa kesejahteraan umum, kesejahteraan sosial itu bisa kemudian berangkat dari diri sendiri, asal kemudian dia secara konsisten dan mau untuk mengikuti jalan tersebut. Ini yang kemudian baru saja saya tadi sore sambil melakukan pekerjaan di rumah mendengarkan podcast yang Devil Advocate, antara si Ferry dan Panji Pragiwaksono. Mungkin teman-teman bisa melihat di situ, teman nonton di situ, nanti saya cantumkan di deskripsi linknya. Tapi apa yang saya pelajari di situ bukan pada mengkritik pemerintahan, tapi ada pemikiran bahwa kesenjangan sosial itu terjadi di masa sekarang. Teman-teman juga bisa mengulas atau bisa melihat ulasan-ulasan yang cukup banyak di internet. Ada satu baru saja saya dapatkan yang cukup menarik untuk sempat saya boleh sajikan di sini, yaitu dari BBC News baru 4 jam yang lalu dari rekaman ini, yaitu liputan tentang bagaimana rasanya hidup di sekitar mega proyek IKN di sebuah desa yang dulu terpencil, yang dulu tidak tersentuh, kemudian berdampak pada kehidupan mereka. Yang boleh saya bacakan di sini adalah orang yang dulunya bekerja di tambang, kini menjadi juragan kontrakan. Mereka yang dulunya bertani sawah, kini mensuplai kebutuhan air bersih di wilayah IKN. Masyarakat di sekitar harus membeli air karena tak ada akses air bersih yang layak konsumsi. Padahal tak jauh dari situ air keran di dalam IKN bisa langsung diminum. Saya coba melihat bahwa di kemerdekaan kita yang umur Indonesia sudah cukup bisa dikatakan dewasa, itu permasalahan-permasalahan sosial masih menjadi permasalahan besar yang untuk diungkap. Dan kata merdeka bukan hanya, saya ingin menegaskan, kata merdeka bukan kata yang berhenti di situ. Seperti yang diungkap Pak Soekarno dalam beberapa kutipan quote-nya, perjuanganku, ini kata Pak Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu, artinya kita sebagai generasi penerus, akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu yang catatan tegas dari Pak Soekarno. Sudah diwanti-wanti sejak masa beliau masih hidup. Artinya, pekik kemerdekaan itu memang boleh terus digaungkan, memang kita merdeka dengan cukup berjuang. Tapi bagaimana kemudian mengisi kemerdekaan itu? Bagaimana kemudian kata merdesa yang sudah tidak familiar ini menjadi familiar, atau toh biarlah kata tidak familiar, tapi kesejahteraan masyarakat, kelayakan huni masyarakat itu tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Ngocar Ngacir kali ini, edisi khusus kemerdekaan RI di tahun 2024. Terima kasih sudah menyaksikan, silakan ikuti Ngocar Ngacir berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya.